Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta pengurus-pengurus yang lainnya juga. Semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-namanya di Al-Asmaul Husna. Kali ini insyaallah kita akan membahas nama Allah Al-Wakilu. Al-Wakilu. Tentu pertama dan yang utama kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya.
Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Al-wakil secara umum diterjemahkan dengan yang maha mewakili. Ada juga yang menerjemahkan dengan yang maha pemelihara. Kalau di fikih itu ada akad wakalah. Di fikih itu ada akad wakalah. Akad mewakilkan, itu wakalah namanya. Ketika seseorang berhalangan atau udzur atau tidak mampu mengerjakan sesuatu, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain yang dirasa mampu untuk melakukan hal itu. Kita pasrahkan kepada yang bersangkutan. Nah, itu namanya akad wakalah. Dan dia bertindak sebagai wakil kita. Maka dalam hal ini al-wakil itu kalau secara bahasa terambil dari akar kata wakala yang pada dasarnya bermakna pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan. Jadi ketika kita kemudian mengandalkan pihak lain untuk mengerjakan sesuatu yang harusnya itu menjadi tugas kita untuk mengerjakannya, itu namanya wakalah. Ini kata Ibnu Faris dalam kitab namanya Maqayisul Lughah. Namun kalau kepada makhluk,
pasrahnya kita kepada dia itu sebatas yang kita berikan kepada dia sebagai bentuk kewenangan. Tolong nanti wakili saya ya, menghadiri acara di sini. Ya cuma itu aja. Tidak mewakili keseluruhannya, tidak. Kenapa? Karena kita percaya pada yang bersangkutan itu hanya pada bidang itu saja. Gitu. Ini berbeda dengan kalau al-wakilnya Allah. Ini beda kalau kita pasrahnya kepada Allah. Kalau pasrah kepada Allah, berarti kita menyerahkan seluruhnya, seutuh-utuhnya itu kepada Allah. Dan itu totalitasnya di sini, karena kita meyakini bahwa Allah itu maha dalam segala-galanya. Sementara kita ini adalah makhluk yang syarat dengan limitasi. Kita yang syarat dengan limitasi, sementara Allah adalah zat yang tidak memiliki limitasi, itu nggak punya batas. Artinya zat yang maha luas, maha segala-galanya. Maka saya ulang, totalitasnya di sini sepenuh hati, dalam hati, dalam dada kita ini sepenuh hati berpasrah, bertawakal sepenuh-penuhnya hanya kepada Allah. Namun konsep tawakal ini harus dipahami sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW memahami tawakal itu sendiri. Karena kita semua pasti punya keyakinan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawakal dalam masalahnya. Tapi lihat, sebetapapun Nabi bertawakal hanya kepada Allah dalam masalah rizki misalnya, tapi beliau tetap buka pasar, beliau tetap nanam kurma, beliau tetap punya kebun kurma, beliau tetap berdagang. Artinya apa? Tawakal ya tawakal, tapi tidak lantas dengan dalih tawakal terus menjadi malas gitu. Nabi tetap berusaha. Perihal sehat atau tidak sehatnya diri atau berkaitan dengan umur lah, itu Nabi jelas totalitas bertawakal hanya kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah Nabi. Tapi Nabi ya berbekam, Nabi yang minum madu, Nabi yang minum habbatus sauda misalnya. Nabi ya kalau perang ya pakai baju perang, pakai strategi juga, nggak terus ngawur gitu loh. Tawakal semua, nggak gitu. Nabi ya tetap ya musyawarah Nabi. Artinya apa? Totalitas dalam hati itu tidak lantas memandulkan aksi anggota badan gitu. Jadi jangan dengan dalih tawakal terus kemudian malas gitu. Apalagi terus malas, tidak boleh. Karena dibalik gerak badan dalam bentuk usaha dan lain-lain itu merupakan bagian dari ketaatan itu sendiri. Jadi kadang dalam kondisi tertentu itu saya bilang sama Allah gini, ya Allah, Engkau maha tahu sepenuh-penuhnya lahir batin hamba serahkan urusan ini padamu ya Allah. Karena hamba ini tidak bisa kecuali Engkau pisahkan ya Allah. Hamba serahkan seutuh-utuhnya kepadamu ya Allah. Terus saya bilang sama beliau, ya Allah besok saya mau menemui fulan. Saya besok mau menemui si fulan. Semata-mata karena mentaati perintahmu ya Allah untuk berusaha. Tapi saya nggak berharap sama dia. Saya berharap hanya padamu ya Allah. Jadi hati kita tawajuh full kepada Allah. Gerak fisik kita menemui pihak-pihak yang memang harus kita temui untuk usaha. Nah, usaha itu tidak menggantungkan kepada makhluk, tetap bergantungnya hanya kepada Allah. Nah, tapi proses sunatullah kita jalani sebagai bentuk ketaatan gitu. Jadi jangan mentang-mentang dengan dalih tawakal, semuanya Allah yang nanggung rezeki, semua Allah yang nanggung. Terus pecel budinar enggak diukur takaran bumbunya misalnya gitu. Wis buka 1 minggu tok misalnya. Enggak diukur bumbunya, sakwah naik dari budinar. Udah pembantu terserah masak sakarepe, tawakal pada Allah. Ya insyaallah lah, insyaallah kalau budinar begitu insyaallah enggak laku insyaallah. Tapi kan mboten ngoten ibu dinar nggih. Mboten. Ditakar betul sehingga bumbu pecelnya ya enak budinar itu masyaallah. Itu bakwannya ya enak bakwannya.
Iya, ini saya cuma ngomong aja, nggak, mudah-mudahan nggak suruh mampir nanti. Guyon kayak guyon. Bu Dinar sering nyuruh saya mampir, tenang aja. Artinya apa? Ini kan usaha namanya. Nah, di dalam usaha itu ada nilai ketaatan. Jadi tidak lantas kemudian dengan dalih semua bertawakal kepada Allah, terus lantas Bu View bikin bakso saya enak dhewe, enggak. Nah, pasti bikin baksonya ya diukur Bu View gitu. Nah, itu mengukur tindakan itu kan bagian dari ketaatan itu namanya. Ayo siapa lagi yang kuliner ini? Gak hafal saya. Hafalnya 2 ini aja. Allahu Akbar. Kalau putih sih traktir biasanya tapi. Singkat kata singkat cerita, ini kan soal usaha, ini soal ketaatan sebenarnya. Jadi usaha itu soal apa? Soal ketaatan. Maka saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara ini, tawakal itu tidak lantas kita dengan dalih tawakal menjadi malas kemudian. Karena Nabi itu orang yang sangat bertawakal kepada Allah, tapi beliau usahanya juga maksimal. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Makanya orang ini kalau memahami konsep tawakal tidak mencontoh tawakalnya Rasulullah Muhammad SAW, itu bisa menjadi Jabariyah. Jabariyah itu kelompok fatalism yang mengatakan bahwa semuanya sudah Allah tentukan, semuanya sudah Allah atur, buat apa kita berusaha. Dia menafikan usaha. Jadi dengan dalih semuanya sudah Allah takdirkan, terus tidak mau berusaha. Nah, itu lawannya Jabariyah namanya Mu'tazilah atau Qadariyah. Kalau Mu'tazilah ini tidak percaya dengan takdir, jadi nggak ada tawakal gitu. Bagi mereka yang menentukan seluruhnya adalah dirinya sendiri. Kita yang menentukan. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, setelah itu Allah nggak ikut-ikut. Allah cuma ngeliatin aja, cuma ngeliatin aja, nggak ikut-ikut. Makanya mereka punya pendapat semua yang menentukan bukan Allah, kita yang menentukan. Sehingga rukun imannya orang Mu'tazilah itu cuma 5, yang ke-6 tidak ada. Apa yang ke-6 itu takdir, dicoret sama dia. Itu orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Qadariyah. Jadi ini dua kutub yang sama-sama keliru ya, terlalu ke kanan. Semuanya serahkan kepada Allah, menafikan usaha, ya enggak benar. Yang satu lagi kemaruk dengan usaha, menafikan takdir, sehingga enggak mau bertawakal kepada Allah. Ini jelas enggak benar juga. Maka yang betul yang ikuti cara tawakalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kata Imam Ghazali rahimahullah, mungkin saya pernah sampaikan di sini, sering saya sampaikan di sini untuk mengingatkan kembali aja bahwa ada 4 hal ini harus kita kerjakan. Kalau kata Imam Ghazali ada 4 hal yang harus kita kerjakan, 4 ini, tidak boleh tidak. Yang pertama ikhtiar, kata beliau. Ikhtiar di sini masih dalam bahasa Arab, artinya pilihan. Artinya seseorang itu harus punya visi misi ke depan yang baik. Punya niat yang baik, rencana yang baik, pilihan hidup yang baik. Harus itu. Dan dibalik pilihan hidup kita untuk menjadi orang baik, berniat yang baik, bertujuan baik, semuanya untuk menjadi lebih baik, itu mendatangkan rahmat Allah. Karena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah. 1. Dan pahala itu rahmat Allah. Maka orang yang selalu punya tujuan yang baik, niat yang baik, visi misi ke depan yang baik, maka orang seperti ini akan selalu dibersamai dengan rahmat Allah, alias dekat dengan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sa'yun, usaha. Diambil dari kata sa'i yang dilakukan oleh Siti Hajar alaihissalam. Yang semua kita tahu ceritanya bagaimana beliau itu atas perintah Allah diperintah untuk diletakkan di sebuah lembah. Yang lembah itu disebut dengan nama Bakkah di surah Ali Imran itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, itu Bakkah. Sekarang Mekah, dulu Bakkah. Bakkah itu diantara artinya adalah
nangis, dari kata buka, artinya nangis. Sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis. Siti Hajar tahu di situ tidak ada air, tahu. Kalau padang berbatu, tidak ada penduduknya sehingga nggak ada airnya. Beliau itu gali sumur juga nggak mungkin. Beliau mau gali sumur tidak mungkin. Beliau itu perempuan. Padangnya padang berbatu lah. Maka kemudian beliau berusaha. Kenapa? Karena akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Dan usaha itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Maka beliau berusaha lari, sofa, marwah, tengok sana, tengok sini. Beliau tahu nggak ada air, tahu beliau. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Maka apa yang terjadi? Ada hadis Bukhari, di bekas jejakan kaki Nabi Ismail itu digali oleh malaikat Jibril. Yang airnya sampai sekarang bisa kita nikmati, yang itu bernama Al-Ma'u Zamzam. Kadang orang itu usaha di sini nggak dapatnya di tempat lain dengan izin Allah. Itu namanya barokah itu namanya. Kayak main karambol gitu ya. Nyentil sana, masuknya sana misalnya gitu lah. Jadi kalau Allah berkehendak itu ya bisa saja. Makanya para kekasih-kekasih Allah itu di dalam usahanya kadang yang aneh. Kalau dulu Allah yarham Gus Dur itu membuat lelucon itu, guyonan untuk para kekasih Allah itu gini. Jadi kalau ada wali main bola itu ditendang, gawangnya itu di sana. Nah, sang wali itu nendang bolanya ke sana, itu bisa gol. Itu kalau orang kita kan berhitungnya kena kayu, terus terlempar ke sana. Kalau kata Gus Dur enggak. Itu gawangnya dipindah ke sana oleh Allah sehingga tetap gol masuk. Ya, itu guyonan beliau. Ya kadang ya begitu memang kehidupan itu. Kadang di sini nggak dapat, sini nggak dapat. Tapi karena usaha, tetap dapat di mana? Di tempat lain yang tidak di dua tempat itu. Ya Siti Hajar itu yang terjadi begitu. Tetap gol juga dapatnya, tapi tidak di sofa, tidak di marwah, tapi di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril. Kemudian doa yang ketiga, doa ini sangat penting. Karena la yaruddul qada'a wal qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Karena Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu berkuasa menghapus dan ataupun menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Itu ada di surah Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'du ayat 39. Sebenarnya kan kalau kita bicara Lauhul Mahfuz, kalau di Ar-Ra'd itu ada di ayat 20. Bukan Ar-Ra'd, Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22 itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada kejadian di muka bumi ini dan tidak boleh menimpa dirimu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Semua kita ini kena aturan Lauhul Mahfuz. Semua kita ini kena aturan Lauhul Mahfuz. Kita duduk di sini hari ini kita sedang menjalani takdir kita. Yang takdir itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi panjenengan yang sekarang dengan panjenengan yang kemarin sama yang akan datang itu sudah ada ceritanya di Lauhul Mahfuz. Sudah ada ceritanya di Lauhul Mahfuz. Semua kita tidak bisa lepas dari itu. Semua kita nggak bisa lepas dari itu. Semua kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua kita harus berjalan di atas rel cerita yang sudah Allah gariskan di Lauhul Mahfuz itu. Semua kita tidak bisa lepas dari itu. Maka dengan doa itu diharapkan. Kalau ada hal-hal yang menurut kita nggak baik, menurut Allah nggak baik, menurut kita nggak baik gitu ya. Karena istilah baik dan tidak baiknya takdir itu bukan menurut Allah, tapi menurut selera kita. Harapannya itu semoga ya kita diringankan gitu loh. Syukur-syukur dirubah betul oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan yang membahagiakan.
Tapi prinsipnya kita tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir siapa? Allah. Makanya kita berdoa. Karena satu-satunya yang tidak kena aturan Lauhul Mahfuz itu hanya Allah. Satu-satunya yang tidak kena aturan Lauhul Mahfuz itu hanya Allah. Maka dikatakan tadi di Al-Ra'd ayat 39 tadi itu, Allah itu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu berkuasa menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkannya. Walaupun mungkin pembahasan ayat itu berkaitan dengan Al-Qur'an, tapi ingat itu Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Ya di dalamnya ada takdir kita juga itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita merujuk pada ini semua, maka jangan lupa untuk berdoa. Karena kita tidak tahu skenario takdir kita. Dan saya ulang, prinsipnya yang berkuasa merubah takdir itu hanya Allah, kita tidak bisa. Kita hanya diizinkan oleh Allah untuk berdoa, yang dengannya kita berharap pertolongan Allah untuk agar semuanya dirubah menjadi lebih baik dalam pemahaman, baik dalam pengertian yang kita inginkan, yang itu berharap kepada Allah, mudah-mudahan itu betul-betul kebaikan juga yang dikehendaki oleh Allah gitu. Untuk kita. Kalau kemarin saya sempat nulis status itu, takdir tidak bisa kita rubah, tapi insya Allah bisa dimodifikasi ya. Jadi kita itu tidak bisa merubah takdir, tapi insya Allah kita bisa memodifikasi takdir. Ingin tahu contohnya? Ini contoh sederhana aja. Kalau orang Jawa dulu bilang, sing pinter molak malik pikiran le, gitu. Saya nggak tahu bahasa Sundanya apa itu Pak Barna. Bahasa Sundanya, sing pinter molak malik pikiran le. Gitu. Yang pandai membolak balik pikiran itu bahasa Sundanya apa? Sama ya. Kalau Pak Barna asli Sunda. Oh Sunda. Sunda Jepang. Lu saya itu Sunda Jepang. Oh, saya es batu maksudnya. Jadi sing pinter molak-malik pikiran, yang pandai bolak-balik pikiran gitu. Kalau orang Jawa kan ngomongnya gitu. Itu dalam rangka memodifikasi takdir sebenarnya. Kalau saya ingin kasih contoh yang fisik aja, contoh. Taruhlah jatah kita, misalnya takdir kita itu dapatnya singkong misalnya. Taruhlah misalnya takdir kita dapatnya apa? Singkong. Kita nggak bisa merubah takdir kita, memang jatah kita singkong. Iya. Tapi singkong ini kan terserah kita, mau kita modifikasi jadi apa? Jadi gaplek bisa. Combro bisa, misro bisa. Dibuat keripik singkong ya bisa. Kalau mau agak berkelas dikit getuk. Kalau turun dikit lemet misalnya. Timus. Iya. Atau gatot misalnya. Terserah kita nggih. Artinya apa? Taruhlah misalnya kita dapat masalah misalnya. Ini mau kita ratapi ya bisa. Kita sabari bisa, kita syukuri ya bisa. Tergantung kita yang mau mengolahnya jadi apa gitu loh. Memang takdirnya dapat singkong nyatanya. Mau dibuat apa terserah kita. Mau dibuat gaplek ya iso, kerupuk ya iso, keripik ya iso. Dibuat gatot ya bisa, dibuat timus atau lemet ya bisa. Dibuat geduk ya bisa, geduk lindri ya iso. Nama mana yang iso? Geduk lindri bukan geduk indri, geduk lindri. Jadi monggo terserah. Sama dengan taruhlah kita dapat masalah nih misalnya, tamu jatah kita lagi ada masalah misalnya. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Ini misalnya aja. Sekarang tergantung kita. Mau diratapi bisa diratapi bisa. Disabari bisa. Disyukuri bisa nggak? Bisa. Disyukuri bisa. Kalau di hadis itu, di hadis Sahih Muslim, taruhlah kita dapat musibah. Terus kita bersabar. Hadisnya Sahih Muslim, rontok dosa kita seperti daun yang kering berguguran dari dahannya. Aukamakal, ini mafhum riwayat. Kalau ada orang dapat musibah, kok bersyukur? Ada dalam kitab kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya sahih li ghairihi. Kok ada orang dapat musibah kok disyukuri? Dosanya akan diampuni oleh Allah akamakal seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau sanggup bersyukur. Kan kembali pada kita kan.
Singkong tadi mau dimasak sederhana bisa, dimasak agak lebih berkelas dikit ya iso. Dibuat cake atau roti yang flanya itu dari singkong. Bu Dinar belum pernah bikin yang ini, belum ya? Wah, ya. Bu Dinar ini rotinya ya enak-enak. Allah. Artinya apa ini? Artinya tergantung kita mau ngolah bagaimana itu loh. Contoh ini contoh kasus. Suatu saat itu saya di DM oleh ibu-ibu melalui IG itu. Melalui IG itu saya di DM gini, Ustadz, saya lagi ada masalah. Beliau cerita masalahnya. Tolong nasihati saya Ustadz, kata beliau. Saya bilang sama beliau, ya udah Bu, disyukuri. Saya ngomong disyukuri itu karena ini ketua MTI. Tapi bukan MTI sini, bukan MTI sana tempat lain. MTI tempat lain bukan. Tenang, bukan Bu Anet, bukan. Ada. Bukan Butis, bukan. No? Oh. Singkat kata, singkat cerita, beliau ini apa namanya? Karena ketua MTI saya tawarkan untuk syukur yang paling top. Saya tawarkan begitu. Terus beliau balik nanya, emang bisa Ustadz musibah disyukuri itu? Saya jawab bisa, saya bilang. Caranya gimana Ustadz, dia bilang gitu. Terus saya balik nanya ke beliau, Bu, dari apa yang telah Allah ambil dari ibu dengan yang masih Allah berikan kepada ibu saat ini, itu lebih banyak mana? Saya tanya gitu. Iya sih Ustadz, masih banyak yang Allah berikan kepada saya. Ya udah, itu disyukuri, saya bilang. Gak usah fokus sama yang sedikit yang hilang itu. Fokus pada yang lebih banyak yang masih ada ini. Alhamdulillah, disyukuri, saya bilang gitu. Lah begini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Tapi kalau sanggup, itu hadisnya riwayat Ahmad. Dan ini sahih li ghairihi. Nanti sekali waktu kalau berkesempatan silakan beli bukunya, judulnya itu Sahih Hadis Qudsi itu. Nah, itu ada di situ hadisnya itu. Itu dijamin oleh Allah diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya kalau sanggup. Allah. Tapi ya tadi kan enak ngomongnya aja itu, Pak. Prakteknya bukan cuma sulit pakai dal. Bahkan kalau perlu pakai tok, sulit tok gitu ya. Qalqalahnya kubro lagi qalqalahnya. Allahu Akbar. Pun bisa dipahami ya. Nah, ini kita semua belajar. Yang ngomong juga masih belajar. Maka salah satu cara kita agar supaya takdir itu dirubah oleh Allah menjadi lebih baik, yang diridhoi juga oleh Allah maksudnya gitu ya. Maka hal itu adalah merupakan bagian dari cara kita, yaitu dengan berdoa itu. Di antara cara yang kita lakukan adalah dengan melalui doa itu, maksud saya, mohon maaf. Itu seperti itu. Allah, karena yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu berkuasa menghapus atau menetapkan dan menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Karena ingat, yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu kita. Kalau Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Kalau bahasanya Imam Ghazali rahimahullah, Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Jadi Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Sunnatullah itu sistem yang Allah bangun dalam mekanisme yang disebut dengan hukum kausalitas sebab akibat itu. Itu namanya sunnatullah, kebiasaan Allah. Tapi Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Makanya di dalam Islam itu di samping ada sunnatullah ada namanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Konteksnya untuk mengundang pertolongan Allah. Ini contoh aja, contoh. Ini ada, misalnya ada dua bengkel. Ada dua bengkel sama-sama merek Suzuki. Wah, Pak Farna ini. Yang ini misalnya mahal, judes, pelayanannya jelek. Yang ini bagus. Ya nggak ngada-ngada harganya, pelayanannya bagus. Ya kan ada yang ngada-ngada, ini yang nggak ngada-ngada. Kira-kira orang pilih mana kira-kira? Pilih yang ini. Itu namanya sunnatullah namanya. Amanah orangnya. Pilih ini.
Tapi dalam kenyataan kan nggak begitu. Yang sering terjadi kan sama-sama bagus pelayanannya, berkompetisi soal ini itunya, pokoknya macam-macam. Sama-sama bagus lah. Yang menggerakkan hati orang untuk tetap memilih bengkel kita itu siapa? Itulah pentingnya tahajud, duha, istighfar, sedekah, silaturahim, dan lain sebagainya. Itu pentingnya. Allahu Akbar. Kok saya sentuh tehnya anget, izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Lanjut. Itu tadi al-wakil. Terus yang keempat adalah tawakal. Tadi yang ketiga doa, yang keempat adalah tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah di At-Thalaq ayat 4 ayat 3 tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa kalimat tawakal. Dan menariknya itu ada beberapa yang Allah jelaskan kesudahannya setelah itu. Tapi secara umum tawakal itu mengundang pertolongan Allah. Tadi dikatakan di surah At-Thalaq ayat 3 itu wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan sebelum saya bahas beberapa kalimat tawakal itu, dan intinya sebenarnya satu ya. Allah itu pengen kita itu mengandalkannya, karena memang sejatinya kita itu tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Tidak bisa kecuali dibisahkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kalau ada orang tidak mau mengandalkan Allah, hanya mengandalkan dirinya dan mengandalkan selain Allah, itu bisa membuat Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, keadaan itu bisa dibalik sesuai dengan kehendak Allah, sehingga ya suka-suka Allah mau berbuat apa kepada hambanya itu. Nah, ini berbeda dengan kalau kita betul-betul mengandalkan Allah, karena kita sadar kapasitas diri, siapa kita. Dan yang kedua, kita sadar betul betapa sebenarnya kita ini betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena prinsipnya kan ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Makanya kita sangat butuh pertolongan Allah dalam masalah, sehingga kita tidak akan sombong. Karena kita merasa bahwa kita ini ya tadi bisa karena dibisahkan oleh Allah, mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kalau ada orang bilang kita ini hebat, sejatinya karena kita dihebatkan oleh Allah. Kalimat tawakal itu antara lain, kalau yang populer adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita baca konteks ayatnya yang ada di surah Ali Imran ayat 173, 174 itu kan ceritanya Abu Sufyan CS, Abu Sufyan, Abu Gosok dan lain-lain itu kan berencana hendak menyerang Madinah untuk yang kedua kalinya. Itu istilahnya perang Badar Sughra. Perang Badar sesi kedua yang direncanakan oleh Abu Sufyan untuk menyerang Madinah yang kedua kalinya. Orang-orang munafik tahu kekuatan Quraisy sudah berkumpul di Badar untuk menyerang Madinah yang kedua kalinya. Maka orang-orang munafik menghembuskan ketakutan-ketakutan agar muslimin ketakutan. Nah, di saat ditakut-takuti itulah muslimin mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, menyerahkan ketakutannya kepada Allah. Jadi bukan larut dalam ketakutan, tapi menyerahkan ketakutan itu kepada Allah. Apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Apa yang ditakutkan itu tidak terjadi, malah dapat keuntungan besar. Makanya perang Badar Sughra di-cancel oleh Allah, nggak jadi. Kenapa? Karena berdiserahkan semuanya kepada Allah. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita dapat informasi-informasi yang menakutkan, yang ditakutkan tentang ini, tentang itu, macam-macam, nggak paham aku. Itu kalau kita larut dalam ketakutan, ngerinya jadi suudzon, bersangka kepada Allah.
Kalau berusaha kepada Allah, takutnya nanti betul-betul buruk yang terjadi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka segera serahkan ketakutan kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan penuh ketawakalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, apa yang kita takutkan itu tidak akan terjadi. Ini saya secara pribadi itu kadang pas kemana jalan gitu ya, kadang ingat sesuatu yang kita khawatir gitu ya. Itu kalau kita larut dalam kekhawatiran, ngerinya jadi suudzon kepada Allah. Kalau suudzon pada Allah, takutnya jadi kenyataan. Maka begitu muncul kekhawatiran, segera hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Syukur-syukur setelahnya disusul dengan harapan. Kalau takut sulit, berharap kemudahan. Takut kurang, berharap dicukupi. Takut celaka, berharap selamat. Terus gitu aja. Jangan biarkan ketakutan itu larut sebagai ketakutan. Tapi serahkan kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Syukur-syukur setelahnya disusul dengan harapan. Insya Allah ya, insya Allah. Kalau begitu yang kita lakukan, yang kita takutkan tidak akan pernah terjadi insya Allah. Dan kalaupun terjadi, kita selamat. Nah ini menariknya ini. Dan kalaupun terjadi, kita selamat insya Allah. Memang ada Ustadz, pernah kejadian Nabi sudah bertawakal kepada Allah, Muslimin sudah bertawakal kepada Allah, tapi yang ditakutkan tetap terjadi. Ada. Kapan itu? Saat perjanjian Hudaybiyah. Di surah Al-Anfal ayat 61 itu kan orang kafir Quraisy ngajak Nabi berdamai dengan poin-poin perjanjian yang kasat matanya itu tampak merugikan kaum muslimin. Sahabat wis gak sabar, perang aja ya Rasulullah. Kita ada potensi ditipu. Tapi tiba-tiba turun ayat itu. Apa kata Allah? Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy itu, wahai Nabi, mengajak kamu untuk berdamai, turuti saja, tanda tangani saja. Tapi syaratnya satu, wahai Muhammad, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Akhirnya Nabi itu tanda tangan. Terus bertawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Nabi serahkan semuanya pada Allah, Nabi tanda tangan. Apa yang terjadi setelah itu? Itu kan tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, perjanjian dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada salah satu suku, sekutunya Madinah, suku Rifa'ah, seingat saya itu diserang oleh sekutunya Mekah, dan itu berdampak kepada tahun ke-8 Hijrahnya itu takluknya atau terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Jadi tahun ke-6 perjanjian dibuat, diserahkan semuanya kepada Allah. Tahun ke-7 Nabi ditipu, tahun ke-8 Mekah takluk di tangan kaum muslimin. Artinya apa? Kadang walaupun yang kita takutkan terjadi, kita tetap selamat satu. Yang kedua kadang dapat untung gede malah. Jadi tidak jarang kita itu kalau berserahkan semuanya kepada Allah, kalaupun yang kita takutkan terjadi itu kita selamat insya Allah. Udah gitu dapat untung besar kadang insya Allah. Itu seperti itu. Nah, kalimat tawakal yang lain misalnya ada di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surah ke 40 ayat 44. Itu kalimat tawakalnya Bani Israel, kalimat tawakalnya Nabi Musa alaihissalam dan orang soleh dari kalangan Bani Israel. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Kalau ini Allah janjikan di ayat 45-nya itu, surah ke-40 ayat 45 itu janjinya. Apa itu? Semua rencana jahat Fir'aun dibatalkan oleh Allah, bahkan menghantam dirinya sendiri. Jadi Fir'aun itu kan berencana mau membunuh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Alih-alih Nabi Musa terbunuh, yang terjadi adalah justru Fir'aun dan pasukannya yang mati pada akhirnya. Nah, jadi ini penting untuk kita pahami ya, bahwa kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, terutama kalau menggunakan kalimat wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Itu apa yang direncanakan orang terkait dengan kejahatan itu dibatalkan oleh Allah insyaallah, bahkan tidak jarang rencana itu akan menghantam dirinya sendiri. Ada kalimat tawakal itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Ada di surah At-Taubah ayat 129. Itu kalau nasihat kita ditolak. Kalau nasihat kita ditolak, kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada lagi kalimat tawakalnya Nabi Yakub alaihissalam di surah Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku adukan kesedihanku hanya kepada Allah. Itu malah menarik kata para mufassir. Dulu Nabi Yakub pernah berkata, inni akhafu ayyakullahu dhi'b. Saya takut Yusuf dimakan serigala. Gara-gara ucapan takut kepada makhluk itu, dan Nabi harus pernah salah supaya kita punya pelajaran. Maka fafaqada Yusuf wafaqada basaruhu. Maka hilanglah Nabi Yusuf dan hilanglah penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Begitu beliau berkata, innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku serahkan kesedihanku hanya kepada Allah. A'adallahu Yusufa wa a'adallahu basarahu. Maka Allah kembalikan Nabi Yusuf dan Allah kembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Makanya kalau kita baca innama ashku basi wa huzni ilallah, mudah-mudahan yang hilang dikembalikan lagi oleh Allah dalam pengertian yang lebih baik atau yang sama dan yang lebih baik, bisa saja. Innama ashku basi wa husni ilallah. Aku adukan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mengundang yang baik-baik lah, untuk mengundang yang baik-baik. Saya kira ini Pak Haji Barna yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya boleh lah. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Oke. atas tausiahnya, ini luar biasa, bagus banget ya. Saya langsung saja mau tanya terkait masalah yang di Lauhul Mahfuz ya, Oke. takdir itu. Kita juga sering dengar masalah ketika ada ustadz yang ceramah, akhir hidup kita, akhir hayat kita tergantung dari kebiasaan kita. Seperti itu. Nah, ini kan kita berkaca dari kejadian-kejadian yang viral, kejadian-kejadian apalagi sekarang ini Palestina itu udah pasti lah. Satu yang pertama yang ada di Padang itu yang Nia Biasari itu kan, katanya dia anak SMA yang maaf nih, dia kan pinter ngaji, tiba-tiba mati, tiba-tiba dibunuh sama orang yang jahat gitu. Nah, terus itu salah satunya kan tadi itu akhir hayat kita tergantung dari kebiasaan. Nah, terus yang di Palestina itu kan habis Quran banyak, yang ahli Quran banyak, tuh kan tiba-tiba meninggal di bom gitu kan. Jadi nggak bagaimana kebiasaan itu, apakah itu takdir juga atau itu berlawanan dengan itu Pak Ustaz, berlawanan dengan yang disebutkan di Lauhul Mahfuz tadi itu. Terima kasih pencerahannya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa para sahabat Nabi itu yang meninggalnya mengenaskan dalam peperangan. Bapak kalau baca di hadis Riyadhus Shalihin tentang beberapa syuhada Uhud, itu ada beberapa jenazah sahabat Nabi nggak dikenali lagi, kecuali dari cincin yang dipakai. Saking mengenaskannya, padahal ini orang-orang soleh, kemuliaannya sundul langit. Nabi Zakaria itu digergaji meninggalnya. Nabi Zakaria itu meninggal digergaji, jangan salah Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya. Nabi Zakaria. Tapi yang perlu kita catat dengan baik adalah bentuk fisik saat kematian itu nggak ngaruh pada bentuknya ruh. Masih toh tukang sisirnya Fir'aun yang ketika Nabi Isra Mi'raj aromanya wangi sekali itu, melebihi wanginya surga bahkan kata Nabi Aukamakal. Itu kan matinya direbus itu, digoreng pakai minyak yang mendidih bergolak sekeluarga lagi. Ashabul Aikah yang dibakar pakai kayu bakar, dimasukkan dalam parit dibakar itu semua kan orang-orang yang dipuji oleh Allah. Asia wanita solihah itu dipukul kepalanya pakai batu oleh Fir'aun. Yang sebelum dipukul batu kepalanya itu beliau tersenyum. Kata Fir'aun, dan tak patah ini kok malah guyu. Mau saya bunuh kok malah tertawa.
Padahal Siti Aisyah itu tertawa karena melihat surga. Dan persis sebelum batu itu mengenai kepala beliau sudah wafat. Persis sebelum kena kepala sudah wafat beliau itu. Makanya saya ulang sekali lagi, bentuk fisik kematian itu tidak berpengaruh pada bentuknya ruh yang mulia. Ya walaupun secara kasat mata beberapa syuhada kita meninggalnya begitu mengenaskan, tapi di sisi Allah insya Allah kemuliaannya tidak diragukan. Itu seperti itu. Makanya gini, kematian itu musibah bagi yang ditinggal. Kita yang ngelihat itu sedih lah. Tapi bagi yang meninggal sendiri belum tentu musibah. Karena kematian itu setelah mati cuma dua pilihannya Pak. Lebih bahagia atau lebih sengsara. Itu pilihannya Pak. Jadi orang setelah mati itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak lebih bahagia ya lebih sengsara. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Yang disebut musibah itu Pak, kalau matinya mati dalam keadaan murtad, kafir misalnya, durhaka kepada Allah itu baru Pak, itu celaka itu namanya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Lagi, Bapak Oke. Ibu. Mungkin saya coba pause ya. Oke. Tadi mungkin menyambung aja. Setiap manusia kan sudah ada setannya ya di Lauhul Mahfuz. Betul. Mungkin yang saya tanyakan itu kalau orang terjerumus ke dalam maksiat, Bagus. sudah ada setannya juga. Bagus. Terima kasih, Ustaz. Bagus. Kalau Bapak nanya ke saya jawab. Ini saya ngomong jawaban dasar dulu ya. Jawaban dasar. Saya jawab iya. Iya, direncanakan memang oleh Allah. Jawabannya gitu. Ini dulu. Ini jawaban dasar dulu. Mana dalilnya Ustaz? Itu kalau Bapak perhatikan tadi firman Allah di surah Al-Hadid ayat 20 ya, ayat 22 yang saya sampaikan tadi itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Bahwa tidak ada hal yang terjadi di muka bumi yang menimpa kita juga termasuk kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita pakai teori dasar ini jawabannya iya. Kenapa kita mesti memahami teori dasar dulu ya? Ini saya bicara teori dasar, nanti soal akhlaknya beda lagi nanti. Kenapa kita mesti pahami teori dasar? Gini. Jangan sampai gara-gara kita salah memahami konsep tentang akhlak dalam mensikapi takdir, lantas kita lupa akan konsep dasar. Konsep akhlaknya bagaimana? An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang terjadi dalam bentuk kebaikan katakan dari Allah. Tapi kalau keburukan katakan salahmu sendiri. Kan itu akhlaknya ya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat jangan bilang itu karena Allah, tapi karena salah saya. Itu akhlaknya. Tapi jangan sampai gara-gara kita berakhlak kita melupakan teori dasar sehingga kita mengatakan gini, wah dia sudah dikuasai setan. Dia sudah dikuasai setan. Sehingga seolah-olah statement itu menganggap bahwa Allah nggak punya kuasa atas dia karena dia dikuasai setan. Oh ini bahaya sekali. Ketika kita mengatakan seseorang dikuasai oleh setan, terus seolah-olah hanya setan yang menguasai dan Allah tidak punya kuasa terhadap dia terkait dengan perbuatan dia, itu bahaya. Makanya tetap kaidah dasarnya tetap kita yakini semuanya memang atas kehendak Allah. Hanya secara akhlak kita disuruh ngomongnya kalau orang baik kita bilang itu dari Allah. Kalau yang buruk itu karena salah kita sendiri. Titik tekannya bagaimana? Begini, ini berkaitan dengan mental sebenarnya. Kalau kita bilang kebaikan itu dari kita, nanti sombong kita, ujub. Tapi kalau kita merasa kebaikan kita dari Allah, itu ya kita syukuri. Akhirnya kita bersyukur. Kalau bersyukur nikmat ditambah. Gak takabur kita, gak kufur nikmat. Kalau yang buruk-buruk kita bilang dari Allah, kita gak akan muhasabah diri, Pak. Kita tidak akan muhasabah diri, tidak akan melakukan perbaikan diri. Ya saya jadi maling kan juga atas kehendak Allah. Nggak ada perubahan, nggak ada muhasabah. Kayak ini kejadian tahun 90-an akhir 2000-an awal. Saat itu saya menghadiri pengajian haflah sholawat di Cak Nun Imam Najib di mana itu di Masjid Al Akbar. Dulu masih Masjid Agung. Masih Masjid Agung namanya. Kan menjadi Masjid Al Akbar setelah diresmikan oleh Allahyarham Gus Dur ketika beliau jadi presiden. Nah, saya kan ada pengajian di situ di haflah sholawat. Saat itu di antara pembicaranya adalah
Ketua PWNU Jawa Timur saat itu, Kiai Haji Alimas Hanusa saat itu. Kan setelah Pak Hashim Muzadi beliau. Nah, terus kemudian di situ ada kejadian menarik. Jadi ada orang kehilangan sepatu, malingnya ketangkep sama satpam, Pak. Jadi malingnya ketangkep sama satpam, ditangkap sama satpam itu, Pak. Kata satpamnya gini, saya masih ingat betul kalimatnya itu. Saya ada di situ soalnya. Kata satpamnya, kamu itu orang Islam tapi nyolong katanya. Loh Pak, Islam itu agama saya Pak katanya. Kok nyolong? Nyolong itu pekerjaan saya Pak katanya. Ngerti nggak maksudnya? Islam itu agama saya Pak, nyolong pekerjaan saya Pak. Paham maksudnya ya? Nah jadi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah dalam hal keburukan, dia kita nggak akan ada muhasabahnya, nggak ada upaya perbaikan diri. Maka yang Allah inginkan dari kata-kata itu agar mental kita itu menyadari bahwa oh ini saya yang salah, saya akan perbaiki. Sehingga kita bebas suudzon kepada Allah. Nah, terus akidah dasar itu untuk apa? Begini, kalau untuk melihat diri kita dan orang lain, taruhlah misalnya diri kita Pak, yang sedang terjebak dalam perbuatan maksiat. Maka kita diingatkan dengan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka walaupun tampaknya orang ini nggak mungkin akan berubah jadi lebih baik, itu menurut kita. Tapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya beberapa tokoh itu masuk Islam di puncak kekafirannya. Sayyidina Umar itu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa itu asuhannya Fir'aun, tapi jadi Nabi dan Rasul. Samiri asuhannya Jibril, malaikat Jibril AS malah jadi Dajjal. Abu Jahal itu kan gento Pak, tapi putranya Ikrimah itu ulama besar. Terus Abu Lahab, siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Tapi putrinya Darroh itu ulama besar. Walid bin Mughirah itu gento banget Pak, tapi putranya Saifullah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, makanya Allah berkuasa membolak-balikan hati semuanya. Makanya semua dalam kuasa Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Itu semacam bulatan. Kasih Ustaz, langsung ditutup dengan doa Ustaz. Oke, ini kasihan Butis sudah selesai. Sudah mau dance. Kita tutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah.
sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian ini disampaikan oleh guru kita. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan